Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga semuanya perasaannya senang dan gembira, supaya kita bisa menerima informasi dan pengetahuan hari ini dengan perasaan yang nyaman. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika, di mana pembelajaran kali ini yaitu kita masuk pada tema 3, kegiatanku, dan subtema ketiga, yaitu kegiatan sore hari, di mana materinya tentang membandingkan bilangan dari angka 11 sampai 39. Nah, sebelum belajar dimulai, pastikan kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, anak-anak, lagu tema di subtema kali ini yaitu berjudul Bermain Layang-Layang. Pasti sebagian teman-teman sudah mengetahui lagu ini ya. Nah, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Nah, teman-teman, selanjutnya Ustazah izin informasikan dalil Al-Quran, di mana pada pembelajaran ini informasi tentang Al-Quran yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun petang. Karena pada dasarnya dimanapun atau kapanpun kita berada, pastikan selalu mengingat Allah melalui zikirnya. Contohnya, ketika kita merasa senang, pastikan kita ucapkan Alhamdulillah. Dan ketika kita merasa tidak nyaman atau sedang bersedih, pastikan ucapkan Astagfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Nah, teman-teman, informasi tema kali ini yaitu tentang kegiatan sore hari, di mana kegiatan sore hari adalah aktivitas yang dilakukan kita di waktu sore atau petang. Nah, biasanya petang itu pada pukul 15 sampai 17.00 atau menjelang maghrib. Adapun kegiatan yang biasa kita lakukan di sore hari yaitu pertama, biasanya teman-teman bermain layang-layang atau bermain engklek atau menyiram tanaman. Ada juga yang teman-teman yang membantu orang tua, contohnya membersihkan rumah ya, atau membersihkan atau mencuci kendaraan ya. Adapun biasanya teman-teman di waktu petang ini kita mempersiapkan diri dengan mandi sore untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, lalu informasi materinya yaitu hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan dari angka 11 sampai angka 39. Nah, di mana materi sebelumnya kita sudah belajar tentang mengidentifikasi lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat. Ya, di mana lambang bilangan itu adalah angka, nama bilangan
adalah sebutannya dan nilai tempat adalah suatu sebutan untuk nilai tempat tertentu, yaitu misalnya ada puluhan dan satuan ataupun nilai tempat yang lainnya. Nah, di sini Ustazah informasikan terkait materi membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan adalah upaya untuk menemukan perbedaan atau persamaan jumlah antara dua buah bilangan, benda ataupun lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Lihat, di sini Ustazah punya kelereng. Kita hitung bersama-sama ya kelerengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, selanjutnya ada pensil warna atau spidol. Ya, di sini ada berapa, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tadi ada 30 kelereng dan 12 spidol berwarna. Maka di sini ketika kita bandingkan hasilnya adalah 30 kelereng lebih banyak dari 12 spidol berwarna. Dan kesimpulannya adalah 30 itu lebih dari 12 dan 12 kurang dari 30. Nah, di sini ada contoh lagi. Ustazah punya mobil atau gambar mobil dan gambar buku tulis. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 gambar mobil-mobilan. Dan kita hitung gambar bukunya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada berapa teman-teman? Ya, betul, ada 24 buku tulis. Maka dari kedua gambar ini kita bisa bandingkan hasilnya bagaimana ya? Ya, betul, ternyata 19 buah mobil lebih sedikit dari 24 buku tulis. Maka kesimpulannya adalah 19 kurang dari 24 dan 24 lebih dari 19. Nah, lalu contoh kedua yaitu, jika teman-teman diinformasikan untuk tuliskan satu bilangan yang lebih dari 19 tapi kurang dari 25. Berarti jawabannya adalah 20. Dan jika teman-teman diinformasikan untuk
Silahkan tuliskan satu bilangan yang kurang dari 30. Nah, bisa menuliskan angka sebelumnya, yaitu angka 29. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan simbol. Ya, simbolnya di mana? Bisa saja contohkan ya. Nah, di sini ada angka 30 dan angka 12. Maka 30 lebih dari angka 12. Atau teman-teman bisa menggunakan simbol ini. Ya, 30 lebih dari 12. Ini adalah simbolnya ya. Yang ini simbol lebih dari. Nah, selanjutnya yaitu angka 19 kurang dari 24. Maka ada simbolnya lagi. 19 kurang dari 24. Lihat simbolnya ya, pastikan diperhatikan simbolnya. Simbol lebih dari dan kurang dari itu berbeda ya. Lalu yang ketiga, ada contoh ketiga yaitu 25 dan 25. Berarti lebih atau kurang? Oh iya betul, ini namanya sama dengan. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan simbol ini. Simbol sama dengan. Jadi 25 sama dengan 25. Nah, ini ini proyeknya ya, teman-teman, dimana ada 10 soal. Di soal pertama, soal kedua, teman-teman menghitung gambar terlebih dahulu, lalu menuliskan perbandingannya lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 nanti teman-teman bisa tuliskan satu bilangan yang lebih dari angka tersebut namun kurang dari angka tersebut. Di situ angkanya sudah ditulis ya, teman-teman. Lalu untuk di poin 6 sampai 10 yaitu teman-teman memberikan lambang kurang dari atau simbol ya, simbol kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, di situ tinggal dibandingkan saja bilangannya. Tadi sudah saja contohkan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu membandingkan bilangan adalah upaya untuk menemukan perbedaan atau persamaan jumlah antara dua buah bilangan ataupun benda atau lainnya. Ya, dimana tujuannya adalah agar anak-anak dapat melakukan proses perbandingan secara benar. Yang kedua, tujuannya dengan memahami materi tentang perbandingan, anak-anak agar lebih teliti ketika membandingkan antara dua buah bilangan. Yang ketiga, pada pembahasan materi perbandingan ini diharapkan anak dapat menggunakan tanda perbandingan atau simbol yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Ada simbol kurang dari, simbol lebih dari, atau simbol sama dengan. Nah, di mana manfaat yang didapat kita pada pembelajaran hari ini yaitu 1. Membantu memudahkan ketika menghitung jarak dari daerah atau dari suatu tempat supaya menghitungnya tidak sulit. Yang kedua, membantu memudahkan untuk pembuatan peta. Yang ketiga, membantu memudahkan untuk pembuatan denah lokasi rumah. Yang keempat, membantu memudahkan untuk membuat maket atau gedung. Nah, adapun hikmah yang kita dapat dari belajar hari ini yaitu pada dasarnya dalam hidup ada hal yang kita hadapi, yaitu perbuatan baik dan perbuatan kurang baik. Tentunya kita sebagai manusia harus membandingkan atau mempertimbangkan dari kedua hal tersebut.
kira-kira manakah yang akan dipilih. Namun Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai acuan ataupun pondasi agar setiap muslim memiliki batasan dalam hidup, agar kita tidak terjerumus dalam hal keburukan, yaitu misalnya ketika kita sudah goyah, kita sudah jomplang dalam hal kebaikan menjadi keburukan, maka disitulah fungsi Al-Quran mengingatkan kita supaya kita tetap seimbang, ya, perbandingannya seimbang antara kegiatan yang kita lakukan dengan amalan-amalan yang tertera pada Al-Quran. Maka dari itu, pandai-pandailah kita dalam membandingkan sesuatu hal sebelum melakukan. Kita pertimbangkan terlebih dahulu, kira-kira sesuatu atau kegiatan yang kita lakukan itu ada manfaatnya tidak untuk orang lain, ada manfaatnya tidak untuk diri kita sendiri, seperti itu. Ketika kita mulai keliru, mulai ragu, insya Allah kita punya Al-Quran, dan dalam Al-Quran lah semuanya pasti ada jalan. Nah, motivasi untuk teman-teman hari ini yaitu pastikan selalu semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, yang kedua, pastikan tuntaskan proyek tepat waktu. Yang ketiga, pastikan tuntaskan proyek dengan mandiri, yaitu dengan menuntaskan oleh diri sendiri, dan pastikan menyalin proyeknya terlebih dahulu ya teman-teman di buku tulis, karena proses yang akan Ustazah nilai. Lalu pastikan ayah bunda dapat mendampingi Ananda dalam menuntaskan proyek. Tetap semangat dan selamat mengerjakan proyek. Nah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita ucapkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.